gimana nih? Iya, Pak. Ya. Pak, saya mau tanya yang kemarin, Pak. Yang Mm-mm. tentang itu loh, Pak. Empat apa urutannya itu ya. Surga, kerajaan seribu tahun. Iya, Ada ada yang perlu satu, Pak. Yang ya. terakhir ini saya ingin kemarin nggak nututi. Itu kan yang terakhir kan Yerusalem baru, Pak. Yaitu Hmm. eh, apa pengantin surga. Eh, lah, ya itu Pak, yang pernah saya tanyakan dulu tentang bagaimana tahu Tuhan datang itu. Yang pertama dia juru selamat, yang kedua itu apa kan? Saya tanya gitu Pak. Lalu Pak Paul kan bilang sebagai raja gitu. Nah, kalau yang kemarin tentang Yerusalem itu kan secara fisik dan rohani. Di situ ada pesta, sehidangan dengan Tuhan sebagai mempelai gitu Pak. Itu kan yang paling top ya Pak ya. Makanya saya ingat pengajaran yang pernah saya terima itu Pak. Pokoknya semua itu apa-apa dah. Apa-apa dah. Itu semua mempelai, mempelai pria surga. Mm-mm. Aku mau jadi mempelai. Seperti itu Pak. Lah, yang jadi pertanyaan saya seperti ini. Kalau gitu ya, kan mempelai eh, pria itu kan Yesus Kristus kepala. Mempelai wanitanya itu siapa? Sahabat mempelai itu siapa? Undangannya mempelai juga ada. Yang mana itu Pak? Nah itu yang agak bingung gitu Pak. Mm-mm. Iya Pak. Itu kan perumpamaan. Jadi waktu kita baca perumpamaan, kita harus kumpulin semuanya jadi satu. Nanti baru kita ngerti. Ya, misalnya nih, Yesus bilang bait suci. Bait suci itu siapa? Kamu adalah bait suci, kita adalah bait suci. Loh, Yesus juga bait suci loh. Ya kan? Iya. Nah, Yesus juga bait suci, kita bait suci. Ah, ternyata kita adalah batu-batu yang di atas bait, yang menumpuk bait suci itu. Total jadi Yesuslah bait sucinya. Ya kan? Iya. Seperti itu. Nah, sekarang kalau cerita tentang mempelai, kapan mempelai itu? Kapan mempelai itu? Saat Yerusalem baru, Wahyu 21 tuh, ya ayat 2. Aku melihat kota kudus Yerusalem baru turun dari surga, dari Allah. Siapa kita kan? Turun dari Allah. Karena kan langit dan bumi kan dihancurkan. Lalu dibikin yang baru. Maka kita kemudian kita waktu dihancurkan gitu, kita ada di surga kan. Ya, yang jasmania itu kan dihancurkan. Lalu dibikin langit dan bumi yang baru, lalu Yerusalem baru turun dari surga berhias bagaikan pengantin perempuan berdandan untuk suaminya. Ya, itulah Yerusalem baru di mana ada perjamuan kawin anak domba. Nah, itu kita, ya kan? Bagaikan, ya. Jadi itu perumpamaan. Jadi bukan terus kawin olala bebek seperti orang Islam ini ya. Orang Islam karena otaknya olala bebek, ya jadi ini olala bebek terus ya dia ya. Heran ya sama orang-orang Islam ini. Nah, lalu yang 5 gadis bodoh, 5 gadis bijak itu, ya kan? Dia sedang menantikan kedatangan mempelai, ya kan? Sahabat para mempelai, betul nggak? Itu kapan itu ceritanya itu? Itu kedatangan Tuhan Yesus, ya. Waktu mau kerajaan 1000 tahun. Jadi belum. Kan orang Yahudi kalau menikah nggak langsung jebret-jebret olala bebek, enggak. Dia ada prosesi di depannya itu ya. Belum ketemu mempelai wanitanya. Jadi kita juga adalah 5 gadis yang bijak atau 5 gadis yang bodoh. Gereja itu juga seperti itu. Kan perumpamaan, diumpamakan. Kamu diumpamakan sebagai ini, tapi kamu juga diumpamakan sebagai itu. Jadi itu bukan sebuah berganti peran, ya kan? Itu seperti berganti peran kan, karena perumpamaan. Balik lagi. Jadi itu bukan apa? Bukan ya bukan kisah nyata, itu perumpamaan peristiwanya atau supaya kamu kebayang. Karena memang ketika di jalan itu orang-orang nunggu, sahabat-sahabat para mempelai itu pada nunggu untuk ruangan itu. Artinya apa? Ke dalam kerajaan 1000 tahun dia masuk dalam ke dalam kerajaan 1000 tahun dalam tubuh kemuliaan kan, supaya dia mengenakan pakaian pesta. Ada lagi kan, kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin, lalu ada orang yang tidak pakai pakaian pesta.
ya kan? Kalau ini 5 darah yang tidak punya minyak cadangan, sehingga ketika Tuhan datang, ya minyaknya habis. Kalau minyaknya habis, dia nggak bisa masuk, gelap, dia nggak bisa jalan karena tiap orang bawa pelitanya masing-masing. Jalannya karena itu malam-malam kan dibilang pada malam hari loh. Artinya apa? Pada malam hari. Pada malam hari itu berarti sudah hitungan hari itu sudah malam, ya, petang, gitu ya. Itu bedanya begitu. Jadi cerita perumpamaan 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijak itu adalah cerita Yesus datang untuk menuju kerajaan 1000 tahun. Kalau cerita mempelai itu adalah cerita tentang Yerusalem baru di terakhir. Begitu Bu Marta. Iya, Pak. Iya, jadi semuanya ini mencakup dari urutan itu, Pak. Dari pertama ya, kalau kalau dikatakan seperti 5 gadis yang bodoh dan pandai juga kan boleh dikatakan bahwa kita harus siap-siap bisa menjaga minyak urapan itu. Dan itu di semuanya nantinya untuk jiwa kita, untuk kerajaan 1000 tahun juga langit baru dan Yerusalem gitu Pak. Iya. Ya, Bukan hanya yang keempat itu, bukan hanya Yerusalem baru, semuanya kita mau ke mulainya sana dari kan. sekarang. Dari sekarang, kalau Iya, kita dari nanti sekarang. tidak dibangkitkan, tidak tumbuh dalam kemuliaan, tidak dirubah dalam tubuh kemuliaan, alamat kita udah masuk neraka itu udah. Cuma udah jelas, nasib kita Iya, iya. neraka. Iya, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. jadi Jelas. kenapa disuruh beli minyak? Belilah minyak, karena memang pakai uang. Ya, apa itu maksudnya? Diakonia, ya, memang diakonia, memang harus pakai uang. Harus berkorban. Iya. Beli, memang beli. Ya, kayak Iya. perumpamaan talenta, ya, yang satu diberi 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, itu benar-benar beli. Dia benar-benar uang. Ada orang yang diberi kepercayaan, menabur, suruh menabur. Masalahnya Anda mau nabur di mana? Banyak orang sembarangan nabur 1 talenta, tanam aja lah, gitu kan? Nah, itu bukan talenta main musik, bukan itu ya, bukan. Ya, tetapi itu benar-benar adalah sebuah uang, dipercaya kamu. Ada orang, mengapa orang terlahir jadi anak tukang beca, ada yang terlahir jadi anak orang, ya kan? Kemudian mereka disuruh mengelola. Tapi ya dasarnya, walaupun tukang beca, dia bisa bermental seorang pengusaha, ya kan? Dia irit, ya terus dia investasi di tempat, ya investasi artinya menaburlah di tempat yang tepat. Anda nabur di tempat yang gilbert nggak akan berbuah. Anda nabur di Damaris, Damar Kasih tak jamin berbuah. Ya, waktu saya datang ke Eropa, saya cuma bawa $100 Amerika, one way ticket. Ya kemarin ada orang salah satu ini ya yang dulu yang di awal-awal saya datang itu ya banyak bantu saya ya. Saya nggak pernah minta, dia nggak pernah, dia juga nggak tahu keadaan saya. Cuman tiba-tiba Tuhan suruh dia kasih uang tiap bulan ya, hampir tiap bulan, nggak tiap bulan, hampir tiap bulan lah. Nah terus kemarin datang ke rumah ya, terus saya tunjukkan, dulu ingat nggak kamu sering kasih saya uang? Iya, waktu itu saya tuh nggak punya uang sama sekali loh. Saya bilang sama dia ya, iya saya juga nggak tahu Tuhan suruh saya kumpulin uang di kolektor di Berlin itu, dia kumpulin kolektor komunitasnya dia buat kirim ke saya, saudara. Ya saya juga nggak tahu, saya disegerakan Tuhan. Maka saya kirim ke Pauli ya, waktu itu saya benar-benar nggak punya uang. Mau beli tiket buat istri saya saja nggak punya. Tiket buat keluarga saya ya waktu itu habis berapa puluh juta itu ya. Kan bertiga kan. Nah, saya nggak ngerti itu kenapa saya digerakkan buat kirim ke kamu. Terus dia lihat studio saya ya, lihat studio yang di bawah, lihat studio yang di atas. Terus tak ceritain ya, kalau kita sekarang kumpulkan kolektor 30.000 euro per bulan, 500 juta per bulan kolektornya kita. Saya bilang, ini kamu nabur, ini taburan kamu, salah satunya. Saya bilang begitu. Wah, dia terharu sekali, saudara ya. Ya harus kita akui dong, itu memang taburannya taburan dia kepada saya ini berbuah. Buahnya ini, karena banyak jiwa dimenangkan. Nah,
orang ini yang sama saya, yang menerjemahkan saya pakai bahasa Jerman ya. Waktu saya baptis orang 1 jadi 9 itu, saudara. Kamu ingat orang ini, kita datang sama orang ini, ya sekarang 1, 2-nya udah jadi 9. Bahkan sekarang orang 9 ini, dia bikin komunitas lagi, sepupunya apa yang dibawa semua besok mau dibaptis, saudara. Ya, besok saya antara tanggal 28 sampai 31 saya pergi ke Berlin lagi. Saya mau baptis lagi, saudara. Gila ya, saudara ya. Dengan lihat, sekarang udah berbuah. Itu memang begitu, saudara ya. Menaburlah di tempat yang benar. Oh, yang penting saya kolektor urusan mereka serahkan sama Tuhan. Oh, hati-hati loh. Itu nanti itu seperti perumpamaan talenta itu. Oh, saya nggak mau tahu. Yang penting kasihkan ke gereja saya. Terus saya nggak mau tahu urusannya biar gereja yang ngelola. Oh, Anda harus tahu loh itu buat apa uangnya. Anda kalau kolektor, ya, bukan Anda kepo, bukan Anda udah ngasih. Cuma Anda harus yakin itu kan Anda menabur benih, bahwa benih yang Anda tabur itu berbuah. Bukan berbuah terus Anda dapat balikan duitnya banyak, bukan. Tapi lihat, ini kan Anda nanam untuk pekerjaan Tuhan. Apakah pekerjaan Tuhan itu jalan apa enggak? Itu loh, saudara. Ya, kayak Anda nabur ke Damaris, Damaris terus kasih makan terus setiap hari. Anda upahmu besar di surga. Itu taburanmu. Anda lihat dalam damar kasih, ya kita sekarang banyak menginjil, banyak orang dibaptis, ya kita banyak melengkapi orang. Anda lihat di Embun Pagi, sekarang nggak ada orang miskin di tempat kita, saudara. Nggak ada yang sampai pakai apa namanya, sampai tidur di gelandangan, sampai nggak punya makan. Nggak ada, saudara, di komunitas kita ini. Ya, nggak ada. Itu taburan Anda berbuah. Kita penginjilan di Eropa yang Anda nabur ya, yang buat penginjilan di Eropa. Kita membaptis banyak orang di Eropa, itu berbuah. Berarti Anda nabur ke Hagios itu berbuah. Bukannya malah saya beli jet pribadi, saya beli limosin. Enggak, saudara ya. Bahkan saya beli mobil itu, Volvo-nya saya itu, Volvo tua ya, 2013 ya. Itu saya beli Volvo itu pakai uang dari pemerintah Belanda, bukan dari uang kolektor, saudara. Bukan, dan Volvo itu kemudian saya kasih nama, pakai nama Stichting, nama yayasan. Di atas nama yayasan, saudara ya. Itu karena harus ada modalnya kan. Milik apa, asetnya apa. Nah, saya tunjukkan. Karena saya kan nggak punya gedung, saudara. Waktu itu mulai kan saya belum punya rumah, belum punya apa. Itu, saudara, itu namanya tabungan berbuat. Itulah artinya ya, membeli minyak dan perumpamaan talenta. Ya, itu artinya seperti itu ya. Itu benar-benar uang ya, nggak main-main. Jadi berapapun penghasilanmu, Anda tukang beca, Anda direktur bank, Anda punya perusahaan, Anda, itu uang yang Anda taburkan. Hati-hati ya, hati-hati ya. Herman, lanjut. Ya, terima kasih Pak. Ya, Bu Marta. Shalom, Pastor. Ya,